Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkaitan dengan orang yang masih punya utang Ramadan, apakah diperbolehkan bagi dia untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal? Untuk orang yang punya utang puasa Ramadan, utang puasa Ramadan boleh diqadha sampai datang bulan Sya'ban tahun berikutnya, intinya sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah menyampaikan, kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa min Sya'ban. Dulu aku pernah punya utang puasa Ramadan, dan aku tidak bisa untuk mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Sehingga Aisyah menunda pelaksanaan qadha Ramadan itu selama kurang lebih 11 bulan, sampai di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya qadha Ramadan boleh ditunda. Yang penting jangan sampai masuk Ramadan berikutnya. Selanjutnya, berkaitan dengan puasa sunnah selama 1 tahun. Kita tahu bahwasanya syariat ini menyediakan beberapa puasa sunnah yang berkaitan dengan momentum tertentu, atau puasa sunnah yang berkaitan dengan hari tertentu. Contoh puasa sunnah yang berkaitan dengan momentum tertentu, misalnya puasa Arafah atau puasa Asyura, yang itu dianjurkan di tanggal tertentu karena ada momentum tertentu. Contoh puasa sunnah karena hari tertentu, misalnya puasa Senin Kamis, atau puasa 3 hari tiap bulan, atau Ayyamul Bid, puasa di saat tengah bulan. Taib. Kemudian ada juga puasa yang digandengkan dengan Ramadan. Ada puasa sunnah yang digandengkan dengan Ramadan. Contohnya adalah puasa Syawal. Nah, jika kita lihat di sini, kita bisa bagi berkaitan dengan keberadaan bulan Ramadan, maka puasa sunnah ada 2. Ada puasa sunnah yang berkaitan dengan bulan Ramadan, dan yang kedua puasa sunnah yang tidak ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Untuk puasa sunnah yang berkaitan dengan bulan Ramadan, di situ bentuknya adalah puasa Syawal. Kenapa kita bisa sebut ini berkaitan dengan puasa Ramadan? Karena Nabi SAW bersabda, "Man sama Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa setahun. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Berdasarkan riwayat ini, Nabi SAW menggandengkan antara puasa Syawal dengan puasa Ramadan. Sehingga beliau mengatakan, man shoma Ramadana. Siapa yang berpuasa Ramadan, artinya dia sudah menyelesaikan puasa Ramadan. Thumma atba'ahu, kemudian diiringi. Berarti puasa ya Syawal ini sifatnya adalah mengiringi puasa Ramadan yang sudah selesai. Dan ini yang kita maksud tadi, puasa sunnah yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Mungkin bisa kita dekati dengan bahasa sholat ba'diyah. Misalnya sholat ba'diyah zuhur. Sehingga sholat 2 rakaat ba'diyah zuhur ini berkaitan dengan apa? Sholat zuhur. Nah, untuk puasa sunnah yang berkaitan dengan Ramadan, sebagaimana sholat ba'diyah yang berkaitan dengan sholat wajib, maka puasa semacam ini tidak bisa dilakukan kecuali setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan. Sebagaimana ba'diyah zuhur tidak bisa kita lakukan kecuali setelah kita selesai melaksanakan sholat zuhur. Sehingga nggak ada ceritanya, misalnya ada orang di perjalanan, kemudian dalam prediksi dia ketika sampai di tujuan, nanti dia hanya bisa sholat 4 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat. Misalnya macet, kemudian dalam prediksi dia, nanti saya akan sampai di lokasi, ini nggak bisa gerak ya mobilnya. Kemudian nanti akan sampai di lokasi kurang lebih menjelang asar 15 menit. Cukup untuk sholat 4 rakaat. Dan prediksi dia nggak bisa melaksanakan sholat ba'diyah. Maka dia bisa sholat qobliyah di atas kendaraan misalnya.
Kemudian nanti setelah sampai di tujuan, dia sholat duhur 4 rakaat. Kemudian setelah itu masuk asar. Saya mau sholat ba'diyah gimana? Boleh nggak dicicil sebelum duhur? Tentu saja nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya ba'diyah duhur tidak mungkin dikerjakan sebelum melaksanakan sholat duhur. Sebab ba'diyah duhur itu berkaitan dengan sholat duhur. Maka baru bisa dilaksanakan setelah sholat duhur selesai. Hal yang sama juga untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena teks hadisnya menyebutkan, man shama ramadhana, siapa yang puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia iringi dengan 6 hari di bulan Syawal. Berarti puasa Ramadannya harus penuh terlebih dahulu, selesai utuh 1 bulan. Maka bagi Anda yang punya utang puasa harus diqadha dulu. Baru setelah itu dia melaksanakan puasa Syawal. Ini jika Anda ingin mendapatkan keutamaan puasa Syawal yang dikatakan dalam hadis tersebut, ka'ana kasiyamid dahr, dia mendapatkan pahala seperti puasa setahun. Lain halnya kalau misalnya dia tidak ingin atau tidak sedang mengejar keutamaan puasa Syawal, sehingga dia tidak puasa Syawal. Lalu misalnya masuk tanggal 9 Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dia masih punya utang puasa 7 hari. Sementara pas itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Boleh enggak dia melaksanakan puasa Asyura atau melaksanakan puasa Arafah sementara dia belum menyelesaikan utang puasanya? Wallahu ta'ala alam. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat apakah diperbolehkan ataukah tidak. Dan pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh, sehingga orang ini bisa melaksanakan puasa sunnah Arafah atau puasa sunnah Asyura meskipun dia sedang punya utang puasa. Karena diperbolehkan puasa sunnah walaupun utang puasa Ramadan belum selesai. Dan di antara dalilnya adalah keterangan Aisyah tadi. Kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan. Aku punya utang puasa Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban, dan aku tidak bisa mengqadha'nya kecuali di bulan Sya'ban. Dan tidak mungkin seorang wanita salihah sekelas Aisyah radhiyallahu anha sama sekali tidak pernah melakukan puasa sunnah. Sehingga beliau mungkin melakukan puasa sunnah, tapi untuk qadha'nya beliau tunda sampai akhir. Salah satu di antara pertimbangannya adalah karena puasa qadha' itu statusnya wajib, dan beliau tidak ingin ketika puasa wajib sementara ada Rasulullah SAW, sehingga puasa wajib tidak bisa dibatalkan. Maka beliau tidak ingin ketika Nabi SAW sedang ada hajat dengan beliau, sementara hajat itu tertahan karena Aisyah radhiyallahu anha sedang melaksanakan puasa wajib. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.